Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memegang setiap jiwa-jiwa manusia, zat yang akan menjadi pengadil di hari yang tidak ada pengadilan selain daripada pengadilannya, yang akan menghukumi di antara manusia dengan kebenaran, dan yang telah mengutus kepada kita Nabi yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memohon kepada Allah nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita semuanya didampingi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyediakan syafaatnya bagi kita semuanya hingga kita bisa beroleh rahmat dan karunia Allah, hingga kita bisa melalui Maliki Yaumiddin, hari di mana tidak ada keputusan kecuali keputusan Allah itu, maka kita semua bisa melewatinya dengan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keadilan Allah. Karena kalau seandainya kita menghitung keadilan Allah kepada kita, maka terlampau sulit bagi kita untuk keluar daripada hari itu. Kenapa? Karena andaikan kalau seandainya kita berpikir teman-teman sekalian bahwa setiap dosa dihitung satu dan setiap ibadah pahala dihitung satu, maka tentu amal-amal ibadah kita tidak akan bisa untuk menyaingi, tidak akan bisa untuk mengejar dosa-dosa kita. Pastilah dosa-dosa kita mendahului daripada amal-amal ibadah kita. Karena itulah kita memohon kepada Allah, ya Allah, nanti ketika berjumpa dengan Engkau, mudah-mudahan Engkau mendahulukan kepada kami rahmah atas syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keadilan-Mu yang menghitung setiap amal-amal kami. Baik teman-teman sekalian, pada malam ini seperti biasa kita coba untuk sharing, dan terlalu banyak yang mau saya bahas pada malam ini. Karena semenjak kemarin dikasih oleh Allah waktu untuk istirahat sekitar 3-4 hari itu saya habisin di rumah untuk ngelihat banyak sekali tayangan-tayangan gitu ya di YouTube, ngeliatin podcast orang, ngeliatin konten orang, ngeliatin acara-acara, baik itu acara yang acara-acara di TV ataupun acara-acara yang bersifat online yang lain. Dan akhirnya saya menyadari banyak sekali hal-hal yang saya lewatkan, karena selama ini mungkin yang saya dapatkan hanyalah yang berkaitan dengan apa yang saya cari. Ketika kemarin lagi rame-ramenya tentang Baitul Maqdis, kita harus memperbanyak referensi, memperbanyak fakta tentang Baitul Maqdis. Kemarin-kemarin lagi rame misalnya tentang satu tema tertentu, tentu kita mencari di antara tema-tema tertentu itu. Tapi semenjak sakit kemarin, sampai ya sudah baikan beberapa hari yang lalu itu, saya lebih banyak kemudian referensi-referensi random, sehingga saya mendapati banyak sekali fakta-fakta yang harus disikapi. Tapi tentu pada malam ini saya pikir tidak ada yang lebih layak untuk disikapi daripada berita yang kita dengar. Yang ini terus terang sebuah berita yang menyedihkan, sebuah berita yang sangat menyakitkan, tapi tidak mengagetkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah ditanya, bagaimana pendapat antum tentang persidangan, tentang kasus yang ramai beberapa bulan terakhir ini, yaitu adalah tentang kasusnya Habib Rizik Syihab. Maka saya sampaikan, ya saya sendiri sih tidak bisa berharap banyak. Karena kenapa? Karena bagi saya secara pribadi, sekali lagi ini secara pribadi, bagi saya diperkarakannya hal-hal itu pun sudah tidak relevan. Jadi jangankan mempertanyakan keputusan apa, perkaranya saja menurut saya sudah tidak relevan dan dipenuhi dengan beberapa motif-motif selain daripada motif keadilan itu sendiri. Jadi kalau seandainya orang itu pergi ke meja pengadilan untuk mencari sebuah keadilan, maka perkara di mana ini dijadikan sebagai perkara pengadilan itu pun sudah memancing banyak sekali tanda tanya dan membuat kita untuk berpikir sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya. Itu sama aja kayak ada orang yang melanggar lampu merah, tiba-tiba dia diperkarakan masuk kepada pengadilan. Jadi ini sebenarnya pelanggaran apa sih yang sehingga harus dijadikan pengadilan sampai seperti itu, atau diperlakukan orang-orangnya sampai seperti itu. Itu aja sudah membuat saya nggak nyaman. Sehingga kalau saya ditanya dari awal itu gimana kira-kira outcome atau hasil daripada
pengadilan ini, ya saya jawab saya tidak tertarik untuk membahas itu karena bagi saya ya pengadilan itu saja sudah bermasalah. Dan di YouTube ini mungkin satu-satunya platform yang namanya Habib Rizik Syihab itu bisa disebut. Karena kalau di Instagram, di Twitter, di Facebook dulu itu sudah nggak bisa lagi. Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa akun saya itu di Facebook, fanpage saya itu mencapai sekitar 5 juta orang verified, centang biru. Dan itu mungkin salah satu kegegabahan saya ya, kelalaian saya. Saya merasa bahwa centang biru itu menyebabkan saya bisa berbuat lebih banyak. Bisa bisa untuk memposting lebih vulgar dalam tanda kutip. Tapi ternyata tidak. Pada tahun 2019 bulan November itu jadi di Facebook saya, di fanpage saya itu dipermasalahkan postingan tahun 2016 dan 2017 yang ada foto HRS. Jadi otomatis langsung strike 3, lalu kemudian langsung dihapus tanpa boleh ada apply, tanpa boleh ada kita untuk mengajukan keberatan. Jadi udah hilang. Jadi fanpage yang di Facebook itu ya nggak usah ditanya lagi. Di mana yang di Facebook Ustadz? Udah hilang. Udah hilang, sudah dihapus tanpa boleh ada sedikit pun bagi kita untuk mengapply keberatan ataupun ya menyelidiki sesuatu, enggak, langsung hilang. Kenapa? Ya karena posting HRS gitu ya. Jadi ya itulah yang menyebabkan kenapa di Instagram kita juga nggak bisa. Kalau kita posting ya otomatis kehapus, bahkan sekedar kode aja nggak boleh. Nah sehingga ya sudahlah, memang itulah resikonya kita berdakwah di lapak orang, saya sudah sampaikan. Di YouTube mungkin nggak, bisa jadi suatu saat nanti ketika algoritma YouTube sudah semakin bagus, sudah semakin pintar, bisa jadi dia akan menghitung juga setiap kata-kata ataupun setiap posting ataupun setiap apapun yang intinya tidak disukai, yang mengandung kata-kata Habib atau kata-kata Rizik Syihab atau kata-kata Habib Rizik Syihab dan seterusnya, yaitu pasti akan menemukan suatu masalah. Tapi kita balik lagi teman-teman sekalian, ini yang saya coba untuk bahas pada malam ini, sedikit untuk berbagi pada teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun juga setiap hal itu adalah kebaikan bagi orang-orang mukmin. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun penyesalan pada diri beliau dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau tentang keputusan-keputusan yang sudah beliau buat itu. Artinya itu yang saya sampaikan sebagai sebuah keberanian yang memang mengalir di dalam nadi mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena lebih daripada kita, pastilah beliau-beliau ini sudah memahami seperti apa jalan dakwah dan apa yang sudah akan terjadi di dalam jalan dakwah. Resiko-resiko apa yang akan ditemui itu pasti sudah hafal di luar kepala. Karena itulah jalan yang beliau pilih itu tidak layak bagi kita juga untuk menyesalinya. Dan tidak layak bagi kita juga untuk menunjukkan kelemahan selain daripada dukungan dan kecintaan kepada beliau yang memperjuangkan kebenaran dengan cara yang beliau yakini. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun dan kapanpun dakwah pasti akan menemui sebuah halangan. Dakwah pasti akan menemui sebuah hambatan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu kemudian ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi Allah bertanya, tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang bersifat retoris, yang bukan memerlukan jawaban tapi memerlukan sebuah perenungan, memerlukan sebuah introspeksi. Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Jadi apakah kamu merasa akan masuk kepada surganya Allah yang kamu nantikan, yang kamu harapkan, yang kamu inginkan itu padahal belum datang kepada kalian, selama belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum. Jadi sebagaimana yang telah menimpa atau sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Maka mereka seorang-orang sebelum kalian itu mereka ditimpa oleh al-ba'sa'u, yaitu adalah malapetaka, ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh propaganda, ditimpa oleh tuduhan-tuduhan negatif, caci maki, cela dan nista dan seterusnya. Wad-dharra'u, dan juga mereka ditimpa oleh deraan-deraan yang bersifat fisik,
yang itu menimbulkan luka pada mereka. Apakah itu adalah sebuah luka yang kecil ataukah sampai pembunuhan. Wa zulzilu, dan mereka digoncang-goncangkan. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, kira-kira kata-katanya begini, sebuah pertanyaan yang harus direnungkan, yang harus menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kalian merasa akan masuk surga sebagaimana yang kalian harapkan? Dan sebagaimana yang orang-orang zaman dulu juga pengen sebelum kalian. Jadi bukan hanya kalian aja yang pengen surga, tapi orang-orang zaman dulu itu juga mereka menginginkan surga. Sebelum datang kepada kalian juga sebagaimana yang orang-orang zaman dulu tuh dapat. Jadi orang-orang zaman dulu yang pengen, lalu kemudian mereka dapat surga, katanya Allah, mereka tuh dapat sesuatu dalam perjalanan mereka menuju kepada surganya Allah. Apa yang mereka dapatkan? Allah sampaikan mereka mendapatkan malapetaka, al-ba'sa'u wad-dharra'u, dan deraan, wazulzilu, dan juga goncangan-goncangan. Saking beratnya goncangan-goncangan itu, sampai orang-orang sebelum kita yang mendapatkan surga Allah itu, di dunia ketika mereka dalam perjalanannya itu berkata, ya Allah, kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Jadi bahkan sampai selevel para sahabat yang menemani Rasulullah pun berkata begitu. Maka pada saat itu disampaikan jawabannya oleh Allah, tenang, sesungguhnya pertolongan Allah itu lebih dekat daripada perkiraanmu. Jadi amat dekat, lebih dekat daripada perkiraan kalian. Nah, apa yang kemudian dibahas di sini itu bersamaan dengan doa kita setiap sholat. Jadi kita itu membacakan sekitar 17 rakaat, membaca sekitar 17 kali Al-Fatihah yang mewakili 17 rakaat. 2 rakaat di subuh, 4 rakaat di zuhur dan asar, lalu kemudian 2 rakaat 3 rakaat di maghrib, lalu kemudian 4 rakaat di isya. Total itu ada 17 rakaat minimal sehari semalam seorang muslim harus sholat. Maka setiap kita sholat, kita akan membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta jalan yang lurus. Kita minta bimbingan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, itu dimention lagi orang-orang sebelumnya. Tadi kalau dimention oleh Allah, apakah kalian mau masuk surga? Iya. Orang-orang zaman dulu juga mau masuk surga. Dan orang-orang zaman dulu dapat begini. Nah, itu jalan yang kita minta. Kita minta sama Allah, ya Allah, kami minta jalan seperti orang-orang zaman dulu. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu adalah jalan yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat di antara mereka sebelum kami. Siapa mereka sebelum kita yang dapat nikmat itu? Yang kita pengen kayak mereka di dalam suratul Fatihah. Maka ulama-ulama sudah bersepakat, yaitu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu mereka-mereka dari golongan para nabi, para siddiqin, yaitu adalah orang-orang yang menemani para nabi, yang membenarkan para nabi, lalu didustakan oleh manusia, mendapatkan kemudian kesulitan karena itu, lalu kemudian para syuhada, orang-orang yang syahid, yang berjihad di jalan Allah, lalu wafat di jalan Allah. Lalu kemudian wassalihin, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat soleh, memperbaiki di antara manusia dengan ilmunya, dengan aktivitasnya, walaupun mungkin banyak orang-orang yang menentangnya. Nah, jadi ini yang kita minta kepada Allah, yaitu adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya para solihin. Dan jalan ini memang nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena kata Allah tadi, pasti akan mendapatkan 3 hal, bukan salah satu di antara 3, tapi mendapatkan pasti 3 hal. Yang pertama adalah al-ba'sa'u, yaitu adalah sebuah malapetaka, sebuah celak, sebuah caci, sebuah propaganda, sebuah nista, tuduh, dan seterusnya. Yaitu adalah kalau yang saya pahami daripada melihat dari makna bahasa, lalu melihat daripada sejarah, sirah, dan seterusnya, maka ini adalah level di mana kita tuh diomongin orang. Level di mana kita itu dinyinyirin sama orang. Level di mana kita itu dituduh sama orang.
level di mana kita itu ya kalau bahasa zaman sekarang dibully atau ya lambe netizen lah kira-kira gitu ya. Jadi ketika kita diomongin, ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, itu semua adalah al-ba'sa, yaitu adalah tipe pertama yang paling awal dan paling rendah dalam cobaan dakwah menuju kepada surga, yaitu adalah omongan netizen. Just another omongan netizen gitu ya. Ini adalah yang paling mudah yang dilewatin. Belum ada apapun selain omongan propaganda. Paling juga menyulitkan gitu kan ya, persekusi gitu ya. Lalu kemudian segala sesuatu yang lain yang memang belum pada fisik. Ketika dia sudah masuk pada fisik, maka berlangsunglah level yang kedua, wad-darra'u. Wad-darra'u dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi deraan. Jadi kata-kata dera dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab ad-darra. Ad-darra itu adalah artinya ya deraan, segala sesuatu yang sudah menyangkut pada fisik. Penyiksaan pada Bilal, ditimpuk dengan batu, dicambuk, lalu kemudian dibakar di tengah-tengah terik matahari, lalu kemudian ditusuk dengan tombak ibunya, lalu bapaknya disalib dan seterusnya. Itu semua adalah deraan. Pembunuhan, lalu kemudian penyiksaan dan seterusnya. Ini semua adalah bagian-bagian kedua yang akan dialami oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Yang pertama adalah al-ba'sa'u wad-darra'u. Yang kedua adalah dorro, deraan. Yang ketiga itu adalah level yang lebih berat daripada siksaan fisik, yaitu adalah wazulzilu, yaitu adalah gabungan daripada siksaan fisik dan siksaan psikis. Jadi dia tidak hanya main yang bersifat nyata, tapi juga bersifat mental. Jadi ini adalah siksaan yang bersifat double ya, karena ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi sudah mencakup orang-orang yang dia cintai. Contoh misalnya ya, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pertama itu sudah jelas lah, al-ba'sa itu adalah ya ketika Rasul dibilang penipu, ketika Rasul dibilang pembohong, ketika Rasul dibilang dukun, ketika Rasul dibilang tukang sihir, ketika Rasulullah itu dicaci maki dan seterusnya. Ini semua adalah bagian-bagian daripada propaganda atau tipe cobaan level yang pertama. Tipe cobaan level kedua itu Rasul dapati ketika beliau sedang sholat, lalu kemudian diinjak kepalanya, dicekik, lalu kemudian dilempari dengan kotoran ternak, mulai kemudian disakiti, para sahabat disiksa. Itu semua tipe kedua. Dan tipe ketiga itu ketika Rasulullah ketika Rasulullah itu diboikot. Jadi ketika Rasulullah itu tidak hanya mencakup siksaan itu untuk dirinya sendiri, tapi dia harus menyaksikan orang-orang yang dia cintai itu juga disakiti. Orang-orang yang dia dicintai oleh dia juga diancam. Orang-orang yang dicintainya juga bukan lebih daripada diancam, mungkin juga dibunuh, diancam nyawanya dan seterusnya. Ini adalah level yang ketiga, yang paling sulit. Kenapa? Karena bagi orang-orang tertentu kalau dirinya mati nggak ada masalah. Bagi orang-orang tertentu ketika dia yang disiksa nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang tertentu, mungkin bukan orang-orang tertentu ya, mungkin semua manusia itu secara normal itu lebih tersiksa ketika melihat orang-orang yang dicintainya itu yang disakiti. Maka ini adalah level yang ketiga. Kalau zamannya Firaun dengan Musa, ya itu juga terjadi. Pertama-tama kan Firaun kan ngebully Musa. Alah Musa, orang kemarin sore kok. Kamu kan anak kecil yang saya besarin di dapur saya. Saya kan yang kasih makan kamu. Saya kan yang melihara kamu. Begini cara kamu membalas semua kebaikan saya. Nah itu kan pertama-tama bully tuh. Itu kan al-ba'sa'u. Gitu kan ya. Lalu kemudian setelah bully apa? Setelah bully ya ngancem dengan siksaan fisik. Musa, hati-hati loh Musa. Kamu di sini masih punya masalah loh. Kamu di sini masih punya kasus loh. Kamu bisa dipenjara loh. Kasusmu bisa saya buka loh. Bisa aja loh kepala keamanan saya minta untuk memperkarakan kamu. Walaupun kamu nggak punya perkara, bisa aja loh saya perkarain. Jangan salah loh, keputusan di tangan saya loh, bukan di tangan pengadilan lagi. Firaun ngomong begitu pada Musa. Itu di level yang kedua, wad-darra'u, yaitu adalah siksaan-siksaan fisik. Tapi ketika tidak mempan, maka Firaun menggunakan cara yang ketiga. Maka dia berpaling kepada orang-orang yang di sekitar Nabi Musa. Lalu mengatakan pada orang-orang yang di sekitar Nabi Musa, lihat coba orang-orang. Lihat kalian semua, lihat Musa ini kayak apa. Ngomongnya ngelantur, ngajak kalian untuk pergi dari sini. Coba lihat dia.
Yang dia ingin lakukan itu adalah membuat kalian tidak punya tempat tinggal. Yang dia ingin lakukan itu membuat kalian tidak punya negeri. Maka kalau kalian ngikutin kata-kata dia, maka kalian nggak punya negeri. Jadi Fir'aun tuh membuat para pengikutnya Musa dan orang-orang yang sudah mulai terpengaruh dengan narasi dan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk melawan Nabi Musa. Jadi untuk memecah belah di antara Nabi Musa. Jadi itu zulzilu, mengakibatkan sebuah goncangan pada dakwahnya Nabi Musa. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun tadi, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dalam menghalangi Musa alaihi salam dalam berdakwah. Dan memang betul, kalau kita lihat dalam sejarah, nabi yang paling besar siksaannya selain daripada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Muhammad dalam kondisi sangat sulit, itu Nabi Muhammad bilang pada para sahabat, kalian memang mengalami kesulitan. Tapi kesulitan kalian dan kesulitan saya, kalau saya bandingkan dengan saudara saya Musa, itu kayaknya itu mungkin nggak ada apa-apanya. Artinya, kenapa? Karena kesulitan yang dialami oleh Musa itu adalah kesulitan dengan level yang berbeda dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dalam level umum, yang dialami Nabi Muhammad itu yang paling sulit. Tapi dalam level khusus, ini ada cobaan Musa yang itu tidak dialami oleh Rasulullah. Apa cobaan yang dialami oleh Musa yang tidak dialami oleh Rasulullah? Zulzilunya itu adalah diakibatkan oleh pengikutnya sendiri. Maka ketika Nabi Musa berkata, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau membuat aku sedih sekali? Menyakiti, benar-benar membuat saya tuh sakit banget gitu maksudnya. Kenapa? Karena ya tadi, cobaannya Nabi Musa itu bukan berasal daripada Fir'aun yang paling besar, tapi cobaan Nabi Musa yang paling besar itu berasal daripada pengikutnya sendiri. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad itu tidak punya cobaan macam itu. Artinya dalam kondisi sesakit dan sesulit apapun, Rasulullah masih memiliki dan menemukan sahabat-sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang paling setia berada di sisinya, Masya Allah. Sampai mengatakan ya, kami nggak akan, para sahabat mengatakan pada Rasul kan, kami nggak akan seperti orang-orang Musa, yang meninggalkan Musa ketika Musa itu berada dalam tugasnya. Tapi kami akan seperti Hawariyun, kami akan seperti pengikutnya Isa, yang mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, hatta engkau pergi ke laut pun kami akan ikut. Itu adalah perkataan daripada para sahabat yang membesarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pengen saya jelaskan di sini adalah, tentunya setiap orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka faham. Tentunya setiap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka faham. Apa yang mereka yakini? Bahwasanya ini adalah jalan yang paling mulia untuk menuju pada keridhaan Allah, untuk menyambut surganya Allah. Dan mereka paham betul bahwa jalan kebaikan ini pasti akan dihalangi oleh 3 hal tadi. Al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Karena itulah setiap orang-orang yang berada di jalan dakwah, di jalan Islam, ya tidak kaget ketika ada kayak gini-gini. Ya walaupun nggak kaget, sedih nggak? Ya pasti sedih lah. Ya Rasulullah aja sedih ketika mendapatkan halangan dakwah. Rasulullah aja sedih ketika berada di Taif gitu kan ya. Ketika dilempari oleh penduduk Sakif di Taif. Itu Rasulullah sedih. Tapi sedihnya Rasulullah itu tidak membuat beliau menyesal. Sedihnya Rasulullah itu tidak membuat beliau untuk menarik langkah-langkah yang sudah beliau eksekusi. Tidak membuat beliau untuk mundur daripada jalan yang sudah beliau pilih. Kenapa? Karena itu adalah pilihan hidup. Itu adalah memang tugas dan amanah yang memang harus dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun juga dengan pengikutnya. Pengikutnya tidak ada yang menyalahkan Rasulullah ketika ada banyak orang, ada 70-an orang yang syahid di Uhud. Mereka tidak berkata, gara-gara kamu sih ya Rasulullah. Kalau misalnya nggak gara-gara kamu, tentu nggak akan ada yang syahid. Pengikut-pengikutnya tidak pernah berkata begitu. Para sahabat tidak pernah menyesali. Mereka senantiasa paham bahwa apapun yang mereka lakukan di jalan Allah adalah sebuah kebaikan yang cepat atau lambat pasti akan mereka lihat hasilnya. Mereka juga tidak pernah untuk menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Hunain misalnya. Tidak pernah menyalahkan apapun karena mereka tahu bahwasannya jalan yang mereka pilih itu adalah jalan yang pasti akan menemukan yang kayak gini-gini. Ya bahkan saya juga sama sih sebenarnya. Ya walaupun saya nggak sebanding dengan Habib Rizik, apalagi dengan Rasulullah, jauh banget. Tapi setidaknya saya juga berusaha memahami.
Ketika saya masuk Islam itu, saya tuh dikasih sebuah tausiah sama ustadz-ustadz saya, lalu kemudian dikasih tahu, menjadi muslim itu bisa jadi kamu secara perasaan kamu tenang. Tapi nanti ketika kamu sudah jadi muslim dan semakin banyak kamu mempelajari Islam, kamu pasti akan greget. Dan memang betul itu yang saya rasain. Dan kalau kamu mulai mau berdakwah, maka kamu harus paham bahwa jalan dakwah ini bukan jalan orang-orang yang mereka itu mau berleha-leha, yang mereka itu mau tidak pakai resiko, yang mereka itu mau untuk enaknya aja. Yang nggak gitu. Ini jalan dakwah, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya para solihin. Maka sebagaimana mereka diuji, maka seperti itulah kita akan diuji. Dan itu sudah Allah nyatakan jelas di dalam surat Al-Ankabut, itu kan ya. Ahasiban nasu ayyakulu ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan saja untuk mengatakan dirinya beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan telah diuji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya kemudian Allah memberitahu pada kalian siapa yang benar-benar serius di dalam agama ini dan siapa di antara mereka yang cuma berdusta saja di dalam agamanya. Jadi ya pasti akan diuji. Maka ketika saya nikah sama Ummu Alila, saya bilang sama Ummu Alila, kan dia nanya tuh, kamu tuh visi pernikahanmu tuh apa? Saya jawab, ya dakwah. Saya nikahin kamu karena dakwah. Dakwah akan jadi poros hidup kita. Maka kita kerja atau enggak kerja, kita makan atau enggak makan, kita tinggal dimanapun, kita punya anak berapapun, kita ngapain aja sebagai aktivitas kita, itu semua adalah seperti roda yang bisa berputar. Bisa jadi kemudian hari ini kita di atas, bisa jadi besok kita di bawah. Bisa jadi hari ini kita di depan, bisa jadi besok kita di belakang. Karena roda itu kan berputar terus. Tapi porosnya itu tetap. Bahwa dakwah akan jadi poros hidup saya yang dia tidak akan pernah berubah. Saya harap begitu. Yang lain boleh berputar, dakwah tetap. Maka itu yang saya tawarkan pada Ummu Alilah. Dia mau. Lalu kemudian saya bilang, ya dan kamu juga harus tahu bahwa kamu menikahi seseorang dengan resiko. Walaupun pada saat itu saya bukan siapa-siapa, tapi saya bilang sama dia, ya apa yang saya dakwahkan ini bukan perkara yang biasa. Sebagaimana ketika Warokoh bin Naufal itu memperingatkan kepada Khadijah ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwa Rasulullah itu adalah Nabi, maka dia katakan bahwa tidak pernah saya temukan orang yang memperjuangkan hal-hal semacam ini kecuali akan diperangi oleh manusia yang tidak suka kepada dia, dari golongan orang-orang yang berkulit merah ataupun yang berkulit putih. Berkulit hitam. Artinya adalah apa? Ya artinya ketika orang tuh mendakwakan Islam, ya pasti akan ada resikonya. Dan saya sampaikan pada istri saya. Dan istri saya berkata, ya insya Allah saya siap untuk mendidik anak-anak kamu. Dan kalau misalnya ada sesuatu terjadi pada kamu, dan kamu tetap untuk mendakwakan Islam, dan mudah-mudahan semuanya baik. Dan kalau ada pun terjadi pada kamu sesuatu, saya akan ngajarin anak-anak kamu sebagaimana kamu itu hidup. Artinya ya berada di jalan dakwah. Ya alhamdulillah itu menenangkan saya. Ya kenapa? Karena ya kita sebelum menikah kan harus jelas visinya apa. Harus jelas apa yang mau kita cari sebagai goals kita kan gitu. Nah, maka saya pikir ini juga pasti dimengerti oleh siapapun yang berdakwah. Dan saya pikir juga Habib Rizik juga tidak akan pernah menyesal dengan keputusan itu. Dan pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Karena kesel aja rasanya bahwa kita tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, saya juga ngerasa begitu. Makanya kita sampaikan bahwa setiap hal yang kita lihat itu adalah sesuatu yang nggak beres, atau bahasa agamanya adalah sebuah kezoliman, ya memang kita tidak boleh diam terhadap kezoliman. Hanya saja memang betul, kita juga ketika melihat kezoliman tidak bisa serta-merta menggunakan apapun yang kita suka untuk melawan kezoliman itu. Karena memang di dalam Islam, kezoliman itu harus dilawan dengan cara yang semestinya. Nah, setidaknya kalau bagi saya, memang sekarang kita nggak bisa berbuat apapun. Nah, kenapa? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Jangankan berharap akan vonis keputusan pengadilan. Orang dari awal aja itu sudah aneh. Dari awal aja itu sudah
doesn't make any sense gitu kan ya. Kok bisa pelanggaran protokol kesehatan sampai ditangkap dengan cara seperti itu, diproses dengan cara seperti itu, seheboh itu sampai ada kasus di kilometer 50 dan seterusnya, sampai kemudian hari ini. Ya udahlah, kita nggak usah bahas. Tapi yang bisa saya ambil teman-teman sekalian adalah kelemahan kaum muslimin yang sangat luar biasa yang kita harus sadari. Karena bagaimanapun juga, ketika Bilal bin Rabah itu ditimpa batu dan Abu Bakar datang ke sana menyaksikan peristiwa itu, dan saya yakin semua kaum muslimin yang ada di situ juga pada saat itu menyaksikan peristiwa itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa tiba-tiba datang lalu ngangkat batu itu dari sana. Mereka nggak bisa tiba-tiba datang lalu kemudian ngajak berantem Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun siapa itu namanya yang punya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Nggak bisa gitu. Kenapa ya? Karena kezaliman itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah kezaliman juga. Artinya Anda coba bayangkan apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika saat itu. Maka yang bisa dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, solusi konkretnya adalah membeli Bilal. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau ada solusi untuk bisa membeli, tentu pasti kita lakukan dong dalam tanda kutip. Tapi kan nggak bisa. Nah, tapi yang pasti dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu adalah sebuah perasaan tidak berdaya dan satu perasaan bagaimana caranya supaya mereka berdaya. Saya pikir itu yang paling penting yang harus difikirkan oleh kaum muslimin. Ini adalah sebuah tontonan yang menunjukkan bahwasanya kita nggak punya kekuatan. Bahwasanya kita nggak punya posisi tawar. Bahwasanya kita nggak punya satu ukhuwah sebagaimana yang kita kira kita punya. Karena pada saat 212 itu terjadi bagi saya keajaiban yang nggak pernah saya lihat seumur-umur saya muslim. Jadi saya Islam semenjak 2002 dan sampai 2016 ketika terjadi 212 itu saya benar-benar nggak pernah melihat ukhuwah sehangat itu, ukhuwah sekeren itu. Dan tentu saja beliau, Habib Rizik, berada di tengah-tengah pusaran daripada ukhuwah 212 itu. Yang akhirnya ya yang membuat beliau tentu saja lebih terlihat daripada yang lain. Kita kira kita punya sesuatu ukhuwah di sana, ternyata belum. Ternyata ini belum menjadi sebuah kekuatan. Maka betul kata Umar bin Khattab ketika menasehati seluruh kaum muslimin, ya ma'syarul Arab, la islama illa bi jama'ati, wala jama'ata illa bi imarati, wala imarata illa bi ta'ah. Wahai masyarakat Arab, ingat baik-baik, kalian tidak akan pernah melihat Islam kecuali kalau sudah ada al-jamaah, sudah ada persatuan di antara kalian. Dan persatuan itu, katanya Umar, tidak akan pernah terwujud tanpa ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu sendiri tidak akan pernah mewujud tanpa adanya ketaatan. Berarti ketaatan ini adalah sebuah basis daripada segala sesuatu. Ketaatan ini berasal dari mana? Edukasi. Edukasi ini apa? Ya, pendidikan. Berarti sekarang itu bisa dikatakan, kenapa sih kita belum bisa menampakkan keindahan Islam yang sesungguhnya, yang hakiki? Karena kita belum punya kepemimpinan. Kenapa sih kita belum punya, karena kita belum punya persatuan al-jamaah. Kenapa sih kita belum punya persatuan? Karena kita tidak ada kepemimpinan. Kenapa sih kita tidak ada kepemimpinan? Karena kita tidak ada ketaatan. Kenapa sih kita tidak ada ketaatan? Karena kita tidak punya edukasi atau pendidikan ataupun sebuah hal yang diperlukan sampai kita tuh meyakini bahwa kepemimpinan itu penting. Maksudnya gini, contoh. Anggaplah Islam itu adalah seperti sebuah efek daripada penerapan syariat. Gampangnya gitu ya. Contoh misalnya ginilah. Ketika orang sholat itu harusnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka anggaplah gini. Mencegah perbuatan keji dan munkar itu nggak akan pernah terjadi kalau kalian belum bisa sholat. Dan kalian belum sholat sampai kalian itu punya imam untuk sholat. Kan gitu. Lihat aja tuh. Sebelum orang-orang sholat kan pada mencar-mencar tuh di masjid. Apakah mereka itu adalah jamaah sholat? Bukan. Mereka namanya adalah kerumunan manusia. Belum jadi jamaah sholat. Kapan mereka jadi jamaah sholat? Kalau pas sudah dipanggil. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Ketika qomat, maka ketika ada imam, baru ada jamaah sholat.
Kan jamaah itu kan ada sebagai konsekuensi daripada adanya imam. Jadi adanya imam itu menyebabkan adanya jamaah. Nggak ada jamaah haji kalau nggak ada imam hajinya, kan gitu maksudnya. Nggak ada hajinya. Nggak ada kemudian jamaah sholat Jumat kalau nggak ada imam sholat Jumat, gitu maksudnya. Jadi jamaah itu adalah konsekuensi keimaman atau konsekuensi daripada kepemimpinan. Nah, jadi kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar atau tanhani fahsya'i wal munkar dalam sholat, nggak ada hilangnya fahsya dan munkar itu kalau belum ada sholat. Kenapa belum ada sholat? Karena belum ada kepemimpinan. Kenapa belum ada kepemimpinan? Karena belum ada ketaatan. Coba bayangin, kalau seandainya di masjid ada kerumunan orang-orang yang ada di masjid, taruhlah muslim. Ketika itu sudah azan lalu qomat. Ketika qomat ternyata semuanya nggak pada maju. Kenapa nggak pada maju? Karena nggak taat. Gitu ya. Nah, kenapa mereka nggak taat? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena mereka nggak dengar panggilan imamnya, nggak dengar panggilan qomatnya. Bisa jadi mereka nggak ngerti qomat itu apa. Bisa jadi mereka belum diajarin, atau bisa jadi segala sesuatu yang lain. Nah, kita tuh pada posisi itu. Kita tuh pada posisi orang-orang yang sudah mau kumpul di masjid. Kita tuh sudah pada posisi orang-orang yang ada di masjid, tapi sholatnya masih sendiri-sendiri. Atau ibaratnya seperti kita itu adalah gear-gear atau gigi-gigi yang sudah ngumpul, tapi belum jadi jam. Karena belum ada yang ngatur dan belum dijalanin. Gitu maksudnya. Potensinya sudah ada, tapi kekuatannya nggak ada. Potensinya sudah ada, tapi ngerangkainya belum ada. Ini yang dimaksud dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini belum ada karena nggak ada ketaatan. Ketika ketaatan ini nggak ada, berarti belum cukup yang namanya edukasi sehingga ketaatan itu bisa muncul. Ini yang kemudian membuat saya menyadari betul. Oke, kita harus kayaknya reka ulang. Kita harusnya kayaknya kita ulang pendidikan kita pada umat. Harusnya ya saya nggak nyalain siapa-siapa dong. Siapa yang saya salahin ketika dalam kondisi kayak gini? Ya saya salahin diri saya sendiri. Berarti selama ini dari tahun 2002 sampai tahun 2021 saya berdakwah, berarti saya belum bisa untuk memberikan pemahaman hingga orang-orang itu ketika mendengarkan qomat mereka mau sholat bareng, gitu loh maksudnya. Saya bahkan mungkin belum mengajarkan apapun pada orang ataupun belum berbagi apapun pada orang sehingga orang tuh mau untuk bisa bareng, untuk bisa bersatu, untuk bisa berjamaah, gitu loh maksudnya. Nah, ini adalah introspeksi bagi diri kita. Berarti diri kita ini sendiri harus mengusahakan diri kita sendiri untuk bisa taat dan akhirnya mengajak orang lain juga untuk taat. Karena taat itu adalah kunci dia mau dengerin pemimpin. Dia mau dengerin qomat. Dia mau untuk bersatu, dia mau untuk berukhuwah. Karena susah banget untuk bisa menghilangkan ego pribadi dan mau untuk bergandeng tangan dan berjamaah sama orang-orang yang lain. Ini adalah pelajaran yang saya lihat. Dan ini adalah pelajaran yang mahal. Jadi setiap segala sesuatu tuh ya ada banyak cara kita untuk merespon. Dan saya memilih merespon kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini kemudian kita alami dengan cara ya melihat apa masalahnya di sini. Apa kekurangan kita yang harus kita perbaiki? Apa sih kesalahan kita yang harus kemudian kita segera untuk menyadari itu? Dan bagi saya, ini yang saya dapatkan. Ini adalah pelajaran mahal yang harus kita bayar. Maka kemudian, ya terus terang ini kita sedih, tapi nggak ada yang kita bisa lakukan tidak ada yang bisa kita lakukan dalam tenggelam dalam kesedihan. Nggak ada yang bisa kita lakukan ketika kita tenggelam dalam kesedihan. Karena itu bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setiap orang punya pilihan. Dan saya yakin pilihan-pilihan yang dibuat oleh teman-teman di FPI, Habib Rizik Syihab, gitu kan, Habib Hanif, lalu kemudian Ustadz Sobri yang kemudian divonis, lalu siapa lagi, saya juga nggak terlalu memahami yang divonis, itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah mereka sesali. Itu adalah menandakan bahwa mereka tetap teguh dalam kebenaran, setia pada kebenaran. Dan tentu saja, sebagai orang-orang yang lain yang juga mempunyai amanah dakwah yang sama, kita pun tetap harus untuk setia pada kebenaran. Dan menggunakan diri kita menggunakan pisau analisis kita masing-masing untuk berkontribusi gimana caranya agar besok Islam itu bisa lebih banyak memberikan keindahan. Islam itu bisa lebih banyak kita tunjukkan. Islam itu bisa bareng-bareng, nggak berpecah satu sama lain.
nggak satu kemudian mengatakan bahwa saya lebih baik daripada yang lain hingga kita tuh diketawain oleh musuh. Hingga orang-orang yang justru menginginkan keburukan pada umat ini merasa ya gampang aja mereka dipecah. Ambil yang satu, angkat yang satu, injak yang lain hingga kemudian mereka terpecah belah seperti membelah bambu. Jadi gitu teman-teman sekalian yang pengen saya sampaikan. Dan yang lain mungkin bisa menunggu ya, pembahasan-pembahasan yang lain. Saya banyak mau bahas tentang keanehan-keanehan pada zaman-zaman ini, tapi tentunya saya pikir tidak ada yang lebih baik yang kita bahas pada malam ini kecuali adalah menyampaikan sedikit pelajaran yang bisa kita ambil daripada kezoliman-kezoliman yang bisa kita lihat di depan mata. Karena bagi saya secara pribadi, apa yang bisa kita lihat dengan mata itu sudah cukup. Yang dirasakan oleh hati kita itu terang lebih banyak, itu jelas terang lebih banyak lagi yang kita bisa lihat dengan hati kita. Karena saya pikir orang-orang yang bahkan mereka merasa nggak suka dengan Habib Rizik pun itu pasti akan merasa di dalam hatinya bahwa semua ini ya overacting, sesuatu yang sangat berlebihan. Dan mudah-mudahan Allah menunjuki semua daripada kita, memberikan kebaikan pada kita, memberikan juga kebaikan pada semua orang-orang, dan cukup seperti yang dikatakan viral oleh Habib Rizik ketika akhir perjumpaan di sidang itu, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Dan itulah yang menjadi hiburan saya ketika saya mendapati ketidakadilan di dunia. Hiburan bagi orang-orang mukmin ketika membaca suratul Fatihah adalah Maliki Yaumiddin. Hari ini kalian boleh memutuskan apapun. Hari ini kalian boleh untuk menyampaikan apapun. Hari ini bisa jadi kalian punya backing, tapi esok hari Maliki Yaumiddin, ketika di hari tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengadil selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang boleh bertanggung jawab selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari itu maka kebenaran semua akan terungkap, maka keadilan semua akan kemudian terjadi, dan mereka yang setia pada kebenaran adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan terbesar di hari itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menautkan hati-hati kaum muslimin yang semua yang mencintai pada Allah, mencintai pada Rasulnya, mencintai pada zuriat keturunan beliau, dan mencintai kepada orang-orang yang soleh semuanya. Semoga Allah juga membersamakan kita semuanya dalam kebaikan, membersamakan kita semua yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah menguatkan mereka semua yang berada dalam cobaan, menyehatkan mereka semua yang sakit, mengembalikan kepada kita orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan dalam COVID. Allah juga memberikan keistiqomahan kepada penyeru-penyeru dakwah, menguatkan dada kita, menguatkan punggung kita untuk mengambil sebagian daripada beban dakwah yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kita, dan melakukan amanah-amanah itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.